Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Timnas U17 Mali menghadapi Timnas U17 Uzbekistan pada matchday pertama Grup B, bahkan mampu menang dengan skor 3-0. Bahkan striker Mali Mamadou Doumbia berhasil menjadi bintang kemenangan The Eagles alias si Elang. Doumbia mencetak 3 gol alias hat-trick masing-masing pada menit ke-30, 72, dan 75. Usai mencetak gol ketiga alias melengkapi hat-tricknya, Doumbia melakukan selebrasi meluncur di sudut lapangan, tepatnya di dekat bendera pojok. Naasnya, ia tampak meluncur secara keras dan lututnya sempat terpelanting. Usai melakukan selebrasi, penyerang berusia 17 tahun ini terlihat merasakan kesakitan dan memegangi lututnya. Doumbia pun lantas mendapatkan perawatan akibat cedera yang ia alami gara-gara melakukan selebrasi meluncur tersebut. Dan pada akhirnya digantikan oleh Salif Leontu 1 menit sebelum waktu normal selesai. Sembari mengikuti Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, Timnas Inggris U17 mencoba untuk berbaur dengan masyarakat setempat, yakni dengan mengunjungi SSB Garuda Lions Jakarta untuk membagikan ilmu dan pengalaman di sepak bola. The Young Lions pun disambut dengan pertunjukan musik tradisional Indonesia termasuk lagu kebangsaan. Dalam video yang dibagikan akun X Timnas Inggris ini, para pemain pun ikut bermain dengan anak-anak dari SSB Garuda Lions. Pada kesempatan ini, pendiri Garuda Lions, Frank Amadio pun merasa sangat senang bisa berkesempatan dikunjungi oleh para pemain Timnas Inggris. Media asal Inggris Inside World Football merilis sebuah artikel mengenai perhelatan akbar yang sedang digelar di Indonesia. Mereka mengatakan Piala Dunia U17 2023 ini menandai langkah maju Indonesia setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain itu, Piala Dunia U17 tersebut menjadi kebangkitan setelah tragedi Kanjuruhan yang disebut sebagai bencana stadion terburuk di dunia. Ikram Al-Ghifari bermain fantastis kontra Ekuador U17. Tercatat melakukan 18 percobaan ke gawang Timnas Indonesia U17, yakni dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang Ikram Al-Ghifari. Luar biasanya kiper 17 tahun ini tampil menggila dengan melakukan penyelamatan demi penyelamatan. Dari 6 percobaan Ekuador U17 yang tepat sasaran, 5 peluang emas mereka berhasil digagalkan oleh Ikram Al-Ghifari. Alhasil ia pun terpilih menjadi man of the match di laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Ekuador U17. Setelah tampil gemilang di laga perdana Grup A, apakah Ikram Al-Ghifari diincar oleh klub Eropa? Sejauh ini belum ada jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Jika benar diincar klub benua biru, itu menjadi kabar positif bagi sang pemain. Timnas Indonesia akan bertemu ke kandang Irak dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menempati peringkat 68 dunia sehingga Mesopotamia jelas di atas Garuda yang kini berada di peringkat 145 dunia. Kendati demikian, bukan hal yang mustahil bagi skuad Garuda bisa mengalahkan Irak. Jika berhasil menaklukkannya, menurut laman footballranking.com, tim Merah Putih pun akan mendapatkan tambah 18,63 poin dan berpotensi menyalip 7 negara seperti Suriname, Ethiopia, Burundi, Turkmenistan, Rwanda, Antigua and Barbuda, Filipina, dan dipastikan naik dari posisi 145 ke posisi 138 dunia. Timnas Indonesia dan Timnas Jepang akan saling berhadapan di babak penyisihan grup Qatar awal tahun depan. Tentu ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia sebab akan meladeni kekuatan tim nomor 1 di Asia yang kini memiliki peringkat 19 dunia. Ditambah lagi skuad besutan Hajime Moriyasu tersebut tengah berada dalam performa terbaiknya. Kendati demikian, Jepang baru saja mendapatkan kabar buruk setelah salah satu pemain pilarnya mengalami cedera. Yang mana bek berpengalaman Timnas Jepang, Hiroki Sakai, harus absen selama 3 bulan karena mengalami cedera lutut kanan. Ini tentu menjadi sedikit kabar baik bagi tim-tim pesaing Jepang di Piala Asia 2023 termasuk Timnas Indonesia. Sebab sang pemain menjadi pilar penting Jepang pada Piala Dunia 2022 di Qatar tahun lalu. Sedang on fire di 2 laga terakhir BRI Liga 1, winger Timnas Indonesia Witan Sulaiman secara mengejutkan dilepas Persija Jakarta dengan status pinjaman ke Bayangkara FC.
Padahal sebelumnya Witan Sulaiman punya andil besar dalam kemenangan atas PSM Makassar dan Persikabo 1973. Witan menyumbangkan 2 gol dalam kemenangan 3-2 Macan Kemayoran atas PSM Makassar. Witan juga mampu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist saat Persija menang telak dengan skor 4-0 dari Persikabo 1973. Perlu diketahui Witan Sulaiman sendiri memiliki kontrak dengan Persija hingga pertengahan 2026. Ia disebut hanya menjalani masa peminjaman hingga berakhirnya BRI Liga 1 musim ini. Adapun Witan sendiri merupakan pemain yang masih menjadi andalan Sintayong di skuad Garuda. Ia pun mendapatkan panggilan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Berkantor di Jakarta, FIFA akan ikut andil dalam membenahi pengaturan skor hingga perkembangan sepak bola putri di Indonesia. Tidak hanya itu, FIFA juga akan membantu terkait pengamanan pertandingan agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang di kemudian hari, serta memantau pembangunan training center Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, secara khusus Presiden Jokowi menerima jersey dari Presiden FIFA Gianni Infantino saat peresmian kantor FIFA ini. Presiden mendapatkan jersey bernomor punggung 23 dengan nama punggung Jokowi. Meski Ekuador tampil dominan namun tak bisa dibantah, La Rochita cukup kesulitan mencetak lebih dari 1 gol ke gawang yang dikawal oleh Ikram Al-Ghifari. Hal ini pun turut diakui oleh Martinez selaku pelatih. Ia menyebut laga melawan Garuda adalah laga yang sulit, di mana skuad Garuda memperlihatkan pertahanan yang sangat efektif. Hal ini pun membuat striker sekaligus kapten Ekuador Michael Bermudez mati kutu ketika melawan skuad Garuda Asia. Ia tidak berkutik sehingga gagal mencetak gol. Padahal ia terbilang gacor tapi mandul saat melawan Timnas Indonesia. Ekuador merupakan salah satu tim elit di persepak bolaan dunia yang kini menduduki peringkat 36 dunia. Sementara Indonesia saat ini mengais peringkat di posisi ke-145 dunia. Torehan 1 poin yang didapatkan oleh skuad Garuda Asia tentu menjadi sebuah hal yang sangat patut untuk disyukuri, terlebih oleh pelatih Bima Sakti. Di tengah terpaan rasa tidak percaya terhadap kualitas kepelatihannya, mantan asisten pelatih Luis Milla tersebut ternyata sukses membawa anak asuhnya untuk mencuri 1 poin dari tim kelas dunia tersebut. Fluktuasinya prestasi serta pola permainan yang dianggap kurang modern yang diterapkan oleh Bima Sakti membuat dirinya kerap menjadi sasaran rasa pesimis para supporter, terlebih ketika timnya menderita kekalahan. Ketua PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan pasukan Bima Sakti. Menurut ET, semangat Hari Pahlawan menjadi inspirasi untuk mencetak sejarah. Lebih dari itu, menurut Erick, hal ini merupakan kebanggaan karena timnas mampu tampil apik di laga yang disorot dan disaksikan tokoh sepak bola dunia ini. Dalam hal ini, Presiden Jokowi pun juga mengaku puas dengan penampilan anak-anak didik dari Bima Sakti saat menahan imbang Ekuador. Jokowi pun lantas berharap Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U17 2023 saat melawan Panama. Jelang menjalani match kedua, Bima Sakti percaya diri bahwasanya Timnas Indonesia U17 bisa mengais kemenangan. Sebab ia menjelaskan telah menerjunkan tim untuk memantau permainan Panama dan Maroko. Panama sendiri berhasil ditumbangkan oleh Maroko dengan skor 2-0 di match day pertama Grup A.